Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat ya. Ketemu lagi dengan saya. Jika tahun kemarin saya ngajar matematika di kelas 5, maka sekarang saya ngajarnya TIK di kelas 6. Nah, di kelas 6 kalian belajar TIK kan sama saya. Tenang, tidak sama seperti waktu kelas 5, yaitu yang banyak tugas. Untuk TIK kelas 6 ini sebenarnya kita akan lebih banyak di praktek. Kalau ini agak berisik, tidak apa-apa ya. Ini memang waktu Ustadz ngerekam ini memang banyak orang yang lalu lalang. Oke, pertama sebelum kita mulai, anak-anak bisa lihat di buku paketnya yang daftar isinya dulu. Nah, di daftar isi itu, Ustadz kasih gambarannya dulu. Di daftar isi itu untuk semester awal, berarti bab 1 dan bab 2. Nah, pada bab 1 dan bab 2 ini, anak-anak bisa lihat untuk bab 1 saja dulu. Kalau bab 2 itu nanti agak mudah. Yang bab 1 di situ melakukan perhitungan dengan fungsi, membuat gambar digital dan membuat animasi stop motion. Melakukan perhitungan menggunakan fungsi dalam Microsoft Excel. Tentunya Microsoft Excel ini adalah program yang baru bagi anak-anak. Karena kelas 5 kemarin yang dibahas itu kan PowerPoint dan Inkscape. Nah, untuk yang poin B, membuat gambar digital, ini nanti Ustadz akan bahas pakai PowerPoint-nya. Maaf, untuk untuk gambar digital ini kita menggunakan Inkscape-nya saja. Kalau di buku ini ada dua software, kita ambil salah satu saja biar tidak terlalu bingung anak-anak. Karena Inkscape itu kan sudah pernah waktu di kelas 5 semester 2. Kemudian untuk yang poin C, membuat animasi stop motion itu kita pakai PowerPoint. Nah, PowerPoint anak-anak kan sudah pernah, jadi saya tidak akan mereview banyak. Jadi nanti kita banyak prakteknya. Khusus pada Microsoft Excel, pada pertemuan pertama kita, yaitu Ustadz hanya akan sampaikan pengenalan fitur-fiturnya dulu, atau pengenalan tampilan Microsoft Excel seperti apa dan bagaimana cara kita melakukan pekerjaan di Microsoft Excel ini. Karena anak-anak belum pernah sama sekali masuk di Microsoft Excel ini, maka anak-anak mungkin akan sedikit bingung dengan fiturnya apa saja. Karena kalau anak-anak lihat di bab 1 yang ada di halaman 3 ataupun yang ada di halaman 4 itu semua sudah operasi Microsoft Excel tingkat lanjut. Sementara anak-anak tingkat dasarnya belum punya. Jadi untuk satu atau dua pertemuan ke depan ini Ustadz akan bahas pengenalannya seperti apa, bagaimana cara kita menginputkan data, cara memasukkan angka. Nah, itu bagaimana. Khusus pertemuan hari ini Ustadz akan bahas cara masuknya bagaimana dan cara mengetiknya bagaimana di Microsoft Excel. Kita mulai dengan buka. Kalau anak-anak perhatikan di layar laptopnya Ustadz, nah di sini Ustadz pakai Windows 10. Kalau anak-anak pakai Windows 8 atau anak-anak pakai Windows 7, tampilannya akan berbeda. Nah, bagi anak-anak yang pakai Windows 7 atau 10 mungkin agak sama, yaitu di bagian ini. Kalau di Windows 7 di sini tulisannya Start. Kalau di Windows 8 sama simbolnya kotak seperti ini. Nah, kita bisa klik. Caranya sama seperti ketika anak-anak masuk Microsoft PowerPoint, yaitu cari dulu. Ini nanti beda-beda ya, beda versi beda. Kalau punya Ustadz untuk Microsoft Excel, punya Ustadz ada di sini. Ustadz cari yang huruf E, Excel gini aja sudah muncul. Tapi mungkin punya anak-anak beberapa harus masuk ke Microsoft Office, baru diklik di situ nanti ada Microsoft Office PowerPoint, Word, Excel dan sebagainya. Itu silahkan pilih yang Excel. Cara masuknya sama seperti cara masuk di
Microsoft PowerPoint. Hanya saja yang kita pilih adalah Excel-nya. Ada yang nulis Excel, ada Microsoft Excel, ada Microsoft Excel 2010 gitu ya. Yang Ustadz pakai di sini adalah Excel 2019. Oke, kita buka dulu ya. Kita buka tampilan Excel. Oke, punya Ustadz loadingnya cukup lama ya. Laptopnya agak lemot. Nah, pada video ini nanti harapan Ustadz adalah yang pertama anak-anak bisa masuk dulu ke aplikasi Excel. Bagi anak-anak nanti yang tidak bisa atau tidak punya laptop, diupayakan belajar Excelnya pakai HP. Oke ya. Nah, ini yang pakai laptop, tampilan depan kita seperti ini. Di sini ada blank. Blank itu artinya yang masih kosong. Atau kalau anak-anak ingin buat baru yang berbeda, maka di sini di new ini pada hari ini atau di hari ini semuanya kita belajarnya pakai yang blank workbook. Sehingga tampilannya begini. Ini nanti akan sedikit berbeda bagi anak-anak yang menggunakan laptopnya kecil. Perbedaannya hanya terletak pada tampilan menu ya, hanya terletak pada tampilan menu, hanya itu saja yang berbeda. Di sini yang perlu anak-anak ketahui, ini adalah halaman pertama dari Microsoft Excel. Ketika kita pertama kali buat, maka namanya adalah book 1. Ini berarti kita belum simpan. Nah, hari ini Ustadz mau mengenalkan Microsoft Excel itu ibarat tabel. Jadi bentuknya kotak-kotak-kotak, ada kolom, ada baris. Misalnya ini kolom, ini yang A, B, C, D, E dan seterusnya itu disebut kolom. Dan baris itu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu baris. Satu besar biar jelas. Nah, misal nih sekarang gini. Kalau Ustadz naruh perhatikan ini yang warna hijau ini dulu. Kotak hijau, setiap Ustadz ngeklik di lain tempat, kotaknya akan berpindah tempat. Nah, kotak ini menunjukkan sel yang aktif. Sel itu apa? Sel itu adalah perpotongan antara kolom dengan baris. Jadi perpotongan kolom dan baris itu disebut sel. Ya, satu kotak ini namanya satu sel. Sel apa? Sel kolom E baris ke-6. Atau bisa dilihat di sini nih. Nah, ini E6 artinya dia berada pada kolom E, barisnya baris ke-6. Kalau misal saya klik di sini, maka dia kolomnya kolom A, barisnya baris ke-5. Di sini namanya sel A5. Nah, sampai sini mudah-mudahan anak-anak tidak bingung. Pada Microsoft Excel di situ nanti tampilannya bentuknya kotak-kotak begini, ya. Jadi tidak perlu khawatir nanti seperti apa penggunaannya nanti. Di video kali ini Ustadz hanya jelaskan kasih gambarannya dulu. Nah, di sini pada video ini setelah anak-anak tahu, oh bentuknya seperti itu. Ini nanti ada fungsinya ya untuk B2, artinya kolom B baris kedua, kolom A baris ketiga. Sel yang aktif ini nanti ada fungsinya. Fungsinya seperti apa? Saya jelaskan besok saja. Nah, sekarang yang mau Ustadz coba adalah kita akan mengetikkan sesuatu. Bagaimana cara kita ngetik di program ini? Nah, untuk biar mudahnya anak-anak bisa lihat yang ada di halaman 4. Anak-anak lihat di halaman 4. Di situ pada poin 2 itu kan ada buatlah tabel seperti berikut. Kita akan coba buat tabel itu, ngetik di situ. Bagaimana cara ngetiknya? Perhatikan di situ ada angka, ada teks atau tulisan. Kita mulai dari situ ya.
A1 toko alat tulis Dora. Berarti di A1 di sini kita tulis toko, kita ketik aja toko alat tulis Dora. Kebanyakan Dora. Perhatikan ini. Di sini ini kan kelebihan nih. Dia masuk ke kolom B. Nah, biar ini tidak masuk ke kolom B, bagaimana caranya? Kalau saya ketik di B ini saya ketik gini, loh, kan kepotong jadinya. Maka kita lebarkan. Kita perlebar kolomnya ini. Untuk melebarkan kolom, berarti antara A dan B itu kan ada pemisahnya nih. Arahkan kursor anak-anak ke antara A dan B sehingga kursor itu yang bergerak-gerak ini, kalau begini yang bentuknya plus warna putih, nah hingga kursornya berbentuk plus warna hitam. Silahkan diklik, digeser, klik, tahan ya, diklik, ditahan, terus digeser. Nah sampai sini misalnya. Nah maka ketika saya ngetik di B1 dia tidak hilang. Oke, itu yang pertama. Bisa ya? Oke, kalau bisa kita coba ketikkan 2 baris saja. Kita kasih jarak 1 di A3 barang. Kemudian kita pindahnya kita bisa pakai enter atau pakai tanda panah. Itu sama aja. Pensil, pulpen. Pensil, pulpen. Pulpen. Oke. Sudah ya? Nah, ini barang. Barang, pensil, pulpen. Di sebelahnya barang itu ada harga satuan. Harga satuan. Harga satuan. Sudah ya? Oh, kolomnya ini kurang lebar. Kita lebarin dulu. Klik, kita geser. Harga satuan untuk pensil berapa? Rp2.000. Karena di situ ada RP, RP-nya tidak usah ditulis. Sekali lagi, mata uang tidak usah diketik. Itu nanti ada caranya sendiri. Ikuti cara saya dahulu ya. Harga satuan yaitu berapa harga satuannya? 2.000. 2.000 ya. Kita enter. Sudah ditulis begini saja. Kemudian untuk pulpen harga satuannya 4.000. Untuk jumlah barang oke. Jumlah barang kita lebarin juga. Di sini ada 53. Pensilnya jumlahnya ada 5. Kemudian pulpennya itu jumlahnya ada 3. Habis itu di sebelah sini, di sebelahnya jumlah barang ada jumlah harga, diskon, dan harga bersih. Jumlah harga, diskon, dan harga bersih. Nah, ini kita lebarin dulu biar kelihatan. Dan ini juga. Nah, sudah ya. Ini kita kosongin karena ini untuk mengisi yang ini nanti ada rumusnya. Biar apa? Biar kita cepat menghitungnya. Biar ndak lambat. Nanti kita kosongin aja, nanti aja kita hitungnya. Oke. Sampai sini saya harap anak-anak bisa ya untuk mengetikkan. Yang pertama mengetik ini yang seperti ini jenisnya disebut tag atau string. Kalau yang ini disebut angka atau numbering. Jadi berbeda. Pada umumnya kalau teks, bentuknya tag ini dia rata di sebelah kiri. Kalau angka biasanya rata sebelah kanan. Walaupun nanti kita bisa rubah itu. Nah, tugas anak-anak adalah silakan anak-anak bikin dulu tabel
yang ada di halaman 4 pada poin 2. Untuk garis-garisnya berikutnya Ustadz ajarin bagaimana cara bikin tabel garisnya. Sekarang kita belajar mengetikkannya dulu, gitu ya. Nah, kalau anak-anak pingin, ini tambahannya, jika anak-anak ingin, ini kan di situ kan barang, itu kan letaknya di tengah-tengah nih. Sementara punya Ustadz di sini ini kan di pinggir. Untuk menengahkan teks atau angka atau apapun yang ada di sini, yaitu anak-anak bisa klik di menu home. Di font ini ada font, ada alignment. Di bagian alignment cari yang garis tengah-tengah begini. Oke ya. Nah, sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, kita cek lagi. Jadi mau di rata tengah atau di sebelah kanan atau sebelah kiri, anak-anak bisa. Nah, di sini saya bikin yang rata tengah seperti yang ada di buku. Harga satuan, jumlah barang, jumlah harga, diskon, harga bersih juga kita bisa taruh di tengah. Begini. Nah, ke tengah kan? Kemudian untuk jumlah barang misalnya kita taruh tengah juga seperti ini. Nah, tugas anak-anak adalah silakan bikin dulu itu, kecuali yang jumlah total, pembayaran, kembalian itu minggu depan aja saya bahas bagaimana caranya untuk menengahkan yang modelnya seperti itu. Nah, sudah ya. Tugasnya adalah silakan bikin dulu tabelnya mulai dari pensil hingga spidol. Ketik dulu itu, minggu depan kita praktek bagaimana cara mengatur angkanya biar di harga satuan ini ada Rp-nya, ada rupiahnya, ada pemisah tanda komanya, kemudian di tabelnya itu ada, di gambar itu tabelnya ada garisnya. Nah, itu Ustadz bahas minggu depan. Jadi hari ini hanya pengenalan ini, cara mengetik bagaimana, dan untuk semua fitur yang ada di sini ini saya akan bahas minggu depan sedikit demi sedikit. Gitu ya. Jika anak-anak sudah selesai ini, anak-anak bisa simpan. Cara menyimpannya, anak-anak bisa klik gambar disket yang atas ini atau pilih menu file, bisa save as. Kalau save itu untuk menyimpan dari apa yang sudah kita kerjakan. Kalau save as itu kita menyimpan dengan nama yang baru. Karena ini kita pertama kali, kita bisa save atau save as. Ustadz pakai save ya. Kita save, browse ini kita pilih browse, yaitu menampilkan jendela mau disimpan di mana filenya. Nah, file ini Ustadz simpan di dokumen dengan nama membuat tabel. Nah, seperti ini. Jika sudah, nah, atau namanya kita rubah. Tabel apa di sini namanya? Tabel toko alat tulis Dora. Oke, kita pakai judulnya aja. Toko alat tulis Dora. Nah, ini namanya Ustadz simpan dengan nama ini. Jika sudah, kita pilih save. Kalau anak-anak misal mau nyimpan di folder anak-anak sendiri, maka silakan dipilih foldernya di mana, kemudian diklik 2 kali, dibuka, baru di save. Kalau Ustadz cukup di dokumen saja. Kita save, kita simpan. Nah, jika nama tadi yang atas ini adalah book 1, sekarang sudah berubah menjadi toko alat tulis Dora. Nah, ini yang nantinya kita akan cari kalau kita mau buka. Sudah ya? Nah, sekarang Ustadz contohkan bagaimana cara membuka file yang sudah kita buat. Yang ini Ustadz close dulu. Tadi Ustadz nyimpannya kan di dokumen. Kita buka Windows Explorer-nya. Kita cari dokumen. Kalau misalnya anak-anak nyari tadi nyimpannya di foldernya anak-anak,
berarti silakan buka folder itu. Nah, karena Ustadz tadi nyimpan di dokumen, kita cari dokumen, kita simpan namanya apa tadi? Toko alat tulis Dora. Nah, ini kan kita klik 2 kali. Nah, sudah terbuka. Jadi file yang sudah kita kerjakan tadi sudah bisa dibuka, kita sudah bisa nyimpan. Itu dulu tugasnya. Jangan lupa silahkan bikin dulu tabelnya supaya minggu depan anak-anak lebih mudah. Untuk semua video ini nanti Ustadz masukkan di channel ini. Jadi kalau misalnya anak-anak tidak bisa hadir di kelas pada saat saya share materi ini, anak-anak bisa lihat materinya langsung ke channel ini di YouTube nanti, atau masuk ke e-learning dulu dan masuk ke channel ini. Jadi anak-anak bisa lihat sesuai materinya yang mana. Itu ya. Itu aja untuk hari ini. Sekedar pengenalan, sekedar pengantar. Tenang, di materi TK tidak akan banyak tugas seperti pada saat materi matematika. Itu aja dari Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.